Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Argensya dengan NIM 4152301074. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah generatif AI. Di sini yang pertama ada 1A, jelaskan demonstrasi dari cara menghasilkan teks menggunakan RNN berbasis karakter. Langsung aja kita ke linknya. Nah, ini tutorial untuk menunjukkan cara menghasilkan teks menggunakan RNN berbasis karakter. Nah, ini tutorial ini mencakup kode runnable yang diimplementasikan menggunakan TensorFlow.keras dan eksekusi bersemangat. Berikut adalah contoh output ketika model dalam tutorial ini dilatih selama 30 epoch dan dimulai dengan prompt Q. Ini contoh outputnya. Nah, ini ada penjelasannya. Sementara beberapa kalimatnya gramatikal, sebagai misal tidak masuk akal. Model belum mempelajari arti kata-kata, tetapi pertimbangkan. Pertama, modelnya berbasis karakter. Saat pelatihan dimulai, model tidak tahu bagaimana mengeja kata bahasa Inggris atau kata-kata itu bahkan merupakan unit teks. Kedua, struktur keluarannya menyerupai permainan blok teks. Umumnya dimulai dengan nama pembicara dalam semua huruf kapital mirip dengan kumpulan data. Ketiga, seperti yang ditunjukkan di bawah ini, model dilatih pada kumpulan teks kecil masing-masing 100 karakter dan masih mampu menghasilkan urutan teks yang lebih panjang dengan struktur yang koheren. Nah, di sini yang pertama, mempersiapkan library, yaitu ada TensorFlow, NumPy, OS, dan Time. Nah, di sini kita load datasetnya ya, dataset dari Shakespeare. Nah, untuk datasetnya berbentuk txt. Nah, di sini membaca data. Nah, di sini untuk panjang teksnya yaitu 1.115.394 karakter. Dan sini terdapat 65 unit karakter. Untuk memproses teks, membuat vektor teks. Sebelum pelatihan, Anda perlu mengubah string menjadi representasi numerik. Lapisan TensorFlow.keras.layers.string lookup. Nah, jadi memakai ini untuk mengubah setiap karakter menjadi ID numerik. Itu hanya perlu teks untuk dibaca menjadi token terlebih dahulu. Nah, di sini contohnya ada A, B, C, D, E, F, G, dan X, Y, Z. Nah, untuk outputnya di sini ada BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, dan BX, BY, BZ. Nah, di sini membuat lapisan TensorFlow.keras.layers.string lookup. Ini untuk kodenya. Ini mengonversi dari token ke ID karakter. Nah, ini outputnya. Nah, karena tujuan dari tutorial ini adalah untuk menghasilkan teks, penting juga untuk membalikan representasi ini dan memulihkan string yang dapat dibaca manusia darinya. Untuk ini, Anda dapat menggunakan TensorFlow.keras.layers.string lookup. Di sini ada kode untuk memulihkan karakter dari vektor ID dan mengembalikannya sebagai karakter. Yang ini outputnya. Yang tadi, kalau yang tadi nah ini sama. Dan di sini ada untuk menggabungkan karakter kembali menjadi string, itu butuh TensorFlow.strings.reduce.join. Ini ada kodenya, ini ada outputnya. Di sini ada tugas prediksi, mengingat karakter atau urutan karakter, apa karakter berikutnya yang paling mungkin. Ini adalah tugas yang Anda latih untuk dilakukan oleh model. Input ke model akan menjadi urutan karakter dan melatih model untuk memprediksi output karakter berikutnya pada setiap langkah waktu. Karena RNN mempertahankan status internal yang bergantung pada elemen yang terlihat sebelumnya, mengingat semua karakter yang dihitung hingga saat ini, apa karakter selanjutnya. Ini contoh dan target pelatihannya.
Nah, selanjutnya bagi teks menjadi contoh urutan. Setiap urutan input akan berisi karakter, seg, length dari teks. Untuk setiap urutan input, targetan sesuai berisi panjang teks yang sama, kecuali bergeser satu karakter ke kanan. Jadi, pecahin teks menjadi potongan, seg length plus 1. Misalnya, seg length adalah 4, dan teks kita adalah halo. Urutan kita akan menjadi neraka, dan urutan target elo. Dan untuk melakukannya, pertama-tama gunakan fungsi tensorflow.data.dataset.from_tensor_slice untuk mengubah vektor teks menjadi aliran indeks karakter. Nah, ini ada kodenya dan outputnya. Nah, di sini ada contoh versity. Ini salah ya. Untuk seg length yang dipakai itu 100. Metode batch memungkinkan Anda dengan mudah mengonversi karakter individual ini ke urutan ukuran yang diinginkan. Ini kodenya, dan di sini ada outputnya. Lebih mudah untuk melihat apa yang dilakukannya jika Anda menggabungkan token kembali ke string. Nah, ini saat mengembalikan token ke string, ini bisa dibaca dengan mudah. Kalau di sini kan dia di split gitu, F I R S T. Nah, di sini lebih mudah dibaca first citizen. Ini lebih mudah dibaca. Selanjutnya untuk pelatihan Anda memerlukan kumpulan data, input, label, pasangan, di mana input dan label adalah urutan. Pada setiap langkah waktu, inputnya adalah karakter saat ini, dan labelnya itu adalah karakter berikutnya. Berikut adalah fungsi yang mengambil urutan sebagai input, menggandakan dan menggeser untuk menyelaraskan input dan label untuk setiap langkah waktu. Nah, di sini ada codingannya. Ini ada split input target TensorFlow. Nah, di sini TENSORFLOE. LO. Nah, di sini dia menggesernya. Dan di sini ada dia kekurangan T di sini. Nah, ini untuk dataset sequence map. Nah, buat batch pelatihan menggunakan TensorFlow.data untuk membagi teks menjadi urutan yang dapat diatur. Namun, sebelum memasukkan data ini ke dalam model, Anda perlu mengacak data dan mengemasnya ke dalam kumpulan. Nah, di sini ada batch size. Batch size yang dipakai yaitu 64 dan buffer size-nya adalah 10.000. Selanjutnya, bangun model. Bagian ini mendefinisikan model sebagai subclass kelas model. Untuk detailnya bisa membuat layer dan model baru melalui subclass. Model ini memiliki 3 lapisan. Yang pertama ada tf.class.layers.embedding, lapisan masukan, tabel pencarian yang dapat dilatih, yang akan memetakan setiap ID karakter ke vektor dengan dimensi embedding dim. Kedua, tf.keras.layers.gru, jenis RNN dengan ukuran units sama dengan RNN_units. Ketiga, tf.keras.layers.dense, lapisan keluaran dengan keluaran cap size. Ini menghasilkan satu logit untuk setiap karakter dalam kosakata. Ini adalah kemungkinan log masing-masing karakter menurut model. Nah, ini ada embedding yang dipakai yaitu 256 dan RNN-nya sebesar 1024. Nah, ini codingannya untuk model. Nah, untuk setiap karakter, model mencari penyematan menjalankan GRU satu langkah dengan penyematan sebagai input. Ada menerapkan lapisan palet untuk menghasilkan log yang memprediksi kemungkinan log karakter berikutnya. Nah, yang pertama di sini ini ada alurnya ini. Yang pertama ada input char, terus embedding layer, terus char embedding, GRU output, dense layer, dan logits. Dan di sini ada
Coba model lah. Sekarang jalankan model untuk melihat bahwa itu berperilaku seperti yang diharapkan. Pertama, periksa bentuk output, nanti codingannya, dan ini outputnya 64166. Ini bit size, sequence length, vocab size. Dalam contoh data panjang urutan input adalah 100, tapi model dapat dijalankan pada input dengan panjang berapapun, bebas. Ya. Ini ada outputnya. Ini ada embedding, GRU, dance, dan ini output shape-nya sama multiple. Nah, ini ada param. Total param secara keseluruhan itu 4.022.850 dan trainable paramsnya 4.200 sama. Untuk mendapatkan prediksi aktual dari model, Anda perlu mengambil sampel dari distribusi output. Untuk mendapatkan indeks karakter aktual, distribusi ini ditentukan oleh log di atas kosakata karakter. Nah, ini coba untuk contoh pertama dalam kumpulan. Sini memberi kita pada setiap langkah waktu prediksi inter karakter berikutnya. Ini adalah sampel indice. Ini untuk outputnya di sini. Decode ini untuk melihat teks yang diprediksi oleh model yang tidak terlatih. Nah, ini ada codingannya dan ini ada outputnya. Yang selanjutnya ada latih modelnya. Pada titik ini, masalah dapat diperlakukan sebagai masalah klasifikasi standar, mengingat status RNN sebelumnya dan langkah waktu input ini memprediksi kelas karakter berikutnya. Lampirkan pengoptimal dan fungsi kerugian. Fungsi kehilangan tf.keras.loss.sparse_kategorial_quotientopy. Standar berfungsi dalam kasus ini karena diterapkan di seluruh dimensi terakhir prediksi. Karena model Anda mengembalikan log, Anda perlu menyetel flag from logit. Nah, ini untuk codingannya, untuk codingan loss-nya. Ini masih sama yang tadi. Model yang baru diinisialisasi tidak boleh terlalu yakin dengan dirinya sendiri. Log keluaran semuanya harus memiliki besaran yang sama. Untuk mengonfirmasi hal ini, Anda dapat memeriksa bahwa eksponensial kerugian rata-rata kira-kira sama dengan ukuran kosakata. Kerugian yang jauh lebih tinggi berarti model yakin akan jawaban yang salah dan diinisialisasi dengan buruk. Nah, ini ada codingannya. Sample batch mean loss. Ini outputnya 65. Selanjutnya konfigurasi prosedur pelatihan menggunakan metode tf.keras.model.compile. Gunakan tf.keras.optimizer.adam dengan argumen default dan fungsi loss. Nanti untuk codingannya untuk optimizer Adam. Konfigurasikan pos pemeriksaan. Gunakan tf.keras.callbacks.model_checkpoint untuk memastikan bahwa pos pemeriksaan disimpan selama pelatihan. Nah, ini untuk codingannya untuk model checkpoint. Nah, ini menjalankan pelatihannya. Agar waktu pelatihan termasuk akal, gunakan epoch 20 di collab. Total waktu proses code GPU untuk pelatihan yang lebih cepat. Nah, ini 20 epoch. Nah, ini hasil teksnya. Cara paling sederhana untuk menghasilkan teks dengan model ini adalah dengan menjalankan dalam satu lingkaran dan melacak status internal model saat Anda menjalankannya. Ini ada TENS, selanjutnya OR. Setiap kali Anda memanggil model, Anda mengirimkan beberapa teks dan status internal. Model mengembalikan prediksi untuk karakter berikutnya dan status barunya, memberikan prediksi dan status kembali untuk melanjutkan pembuatan teks. Berikut ini codingan untuk membuat prediksi satu langkah. Untuk codingannya, jalankan dalam satu lingkaran untuk menghasilkan beberapa teks. Melihat teks yang dihasilkan, Anda akan melihat model tahu kapan harus menggunakan huruf besar, membuat paragraf, dan meniru kosakata penulisan seperti Shakespeare dengan jumlah train epoch yang sedikit, belum membentuk kalimat yang runtut. Nah, untuk codingannya, jadi tahu kapan harus menggunakan huruf besar untuk nama orang,
Nah, ini untuk huruf besar untuk awal paragraf. Nah, ini hal termudah yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan hasil adalah dengan melatihnya lebih lama. Nah, untuk kita coba epox 30. Anda juga dapat bereksperimen dengan string awal yang berbeda. Contoh, tambahkan lapisan RNN lain untuk meningkatkan akurasi model, atau sesuaikan parameter suhu untuk menghasilkan prediksi yang lebih atau kurang acak. Jika Anda ingin menghasilkan teks yang lebih cepat, hal termudah yang dapat Anda lakukan adalah mengelompokkannya pembuatan teks. Dalam contoh di bawah ini, model menghasilkan 5 output. Nah, di sini dikelompokkan 5 Romeo, 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 Romeo. Nah, ini untuk outputnya. Setiap Romeo ada kalimatnya masing-masing. Ekspor generatornya. Model satu langkah ini dapat dengan mudah disimpan dan dipulihkan, memungkinkan Anda untuk menggunakan dimanapun. tf.save.model terima. Nah, ini ada one step. Ini ada codingannya. Ini ada outputnya. Model one step ini disimpan di sebagai save model agar bisa dipakai ulang di tempat lain tanpa perlu training ulang. Nah, ini ada lanjutan pelatihan khusus. Proses pelatihan di atas sederhana, tapi tidak memberi Anda banyak kendali. Ini menggunakan pemaksaan guru yang mencegah prediksi buruk dimasukkan kembali ke model, sehingga model tidak pernah belajar untuk pulih dari kesalahan. Jadi sekarang setelah Anda melihat cara menjalankan model secara manual, selanjutnya Anda akan mengimplementasikan loop pelatihan. Ini memberikan titik awal jika misalnya Anda menerapkan pembelajaran kurikulum untuk membantu menstabilkan output loop terbuka model. Bagian terpenting dari loop pelatihan khusus adalah fungsi langkah kereta. Gunakan TensorFlow.gradient tab. Untuk melacak gradien, Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang pendekatan ini dengan membaca panduan eksekusi bersemangat. Nah, prosedur dasarnya adalah jalankan model dan hitung kerugian di bawah. Yang kedua, hitung pembaruan dan terapkan ke model menggunakan optimal. Ini codingannya. Implementasi metode train step di atas mengikuti konvensi train step Keras. Ini opsional, tetapi memungkinkan Anda untuk mengubah perilaku langkah kereta dan masih menggunakan metode model.compile dan model.fit yang keras. Ini untuk codingannya, outputnya, lossnya, dan jika membutuhkan lebih banyak kontrol, Anda dapat menulis loop pelatihan custom lengkap Anda sendiri. Di sini ada contohnya epoch 10. Nah, ini batch-nya 50. Nah, oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.